informasinya. Saat ini kondisinya masih sama tidak ya dengan informasi yang ada di website. Nah, itu memang pentingnya survei ini gitu ya. Tapi tidak apa-apa meskipun surveinya tidak langsung datang ya, ada yang bisa datang ya dari anggota kelompok-kelompok yang ada di kelas ini, ada yang bisa datang langsung, ada yang hanya dengan wawancara ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, it's okay ya. Itu adalah upaya kita untuk mengumpulkan informasi ya sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada saat ini. Baik, ya. Datanya belum tersedia ya sampai dengan saat ini. Selanjutnya kelompok 16, Rifka Kamila dan teman-teman. Rifka? Iya, Bu. Ada hadir ya, baik. Ya, responden yang ditetapkan adalah keluarga, gitu ya. Dokumen yang dilaporkan ke saya adalah tangkapan layar, ya, pertanyaan pada GFORM. Ya. Selanjutnya belum tersedia data. Ada yang hendak ditambahkan, Rifka? Iya, Bu, izin menambahkan untuk respondennya diubah menjadi keluarga dan kerabat dekat, Bu. Dan untuk tanggapannya udah sekitar 30 orang. Oke. Targetnya sekitar 50, Bu. Oke, iya. Keluarga, oke, kerabat, kerabat berarti keluarga inti ya, kalau kerabat di luar keluarga inti. Oke, baik. Nah, selanjutnya kelompok 17, Michelle. Dan teman-teman, Michelle ada di ruang Zoom? Bu, hadir. Oke, baik. Untuk respondennya ini ada dua kelompok, ya. Ada responden kelompok ini misalnya kelompok konsumen ya, misalnya keluarga, teman, kerabat itu kelompok konsumen, ya masuk di kelompok konsumen, dan juga ada kelompok seller ya atau penjual ya, baik seller ataupun reseller. Nah, saat ini dokumen yang dilaporkan adalah pengisian spreadsheet ya, hasil survei. Nah, ya mungkin ada banyak metode yang ditetapkan oleh setiap kelompok ya, ada yang lewat GFORM, ada yang mungkin hasil dari anggota diisikan ke spreadsheet ya, tidak masalah ya, sesuai dengan ketetapan atau mungkin diskusi dari kelompok tersebut. Nah, ada foto lokasi responden, dalam hal ini adalah seller ya, penjual. Ya, kemudian tangkapan layarnya adalah observasi ya, juga ada observasi melalui medsos, ya mungkin seller yang ada di toko online ya, oke. Data yang tersedia, yang sudah disediakan saat dilaporkan ada 7 jenis tanaman obat ya yang dipakai ya di lingkungan keluarga responden. Oke, ada yang ditambahkan, Michelle? Iya Ibu, untuk izin menambahkan untuk yang observasi melalui medsos itu dipilih dari kelompok, soalnya untuk jual minggu jamu yang tradisional itu kadang-kadang sulit ini Bu, sulit ditemui karena kadang-kadang lewat di depan rumah, kadang-kadang tidak. Jadi pada minggu kemarin itu ada yang belum untuk akan wawancara terhadap penjual jamu seperti itu. Jadi solusinya akan mencari dulu observasi di medsos, nanti akan dilakukan wawancara kepada si seller yang secara online itu, Bu. Oke, ya, oke, ya, baik, oke, it's okay. Nah itu memang salah satu observasi ya, seperti itu ya, sehingga nanti pada saat proposal respondennya sudah tetap gitu ya, atau ditambahkan jumlahnya ya, it's okay. Jadi ini kan sebelum proposal ya, saya minta ada pendekatan ke responden ya, sehingga nanti punya gambaran ya responden apa yang ditetapkan ya dari survei tersebut. Oke, baik. Kelompok 18, Made Arya dan teman-teman. Made Arya ada di ruang Zoom? Hadir, Bu. Baik. Oke, respondennya anggota keluarga ya, kerabat dan teman. Oke. Dokumen yang dilaporkan ke saya saat ini adalah tangkapan layar komunikasi WA ya untuk menjaring responden. Dan ya belum tersedia
ya, data yang diperoleh belum disediakan gitu ya. Oke, ada tambahan, Mati Arya? Ada Bu, untuk yang datanya itu yang respondennya sudah, yang ngisi di formnya itu surveinya sudah mencapai 28 responden Bu, dan Oke. targetnya sekitar 50 responden. Oke, ya baik, dan 50 responden ya. Oke, berarti progres terus ya ininya penjaringan respondennya. Baik, makasih kelompok 18. Selanjutnya kelompoknya Dea Leoni, kelompok 19. Dia ada di ruang Zoom? Ya Bu, hadir. Oke, baik. Ya, oke, ada dua jenis responden ya, bukan jenis ya, kelompok ya, kelompok responden yaitu konsumen dan seller ya. Konsumennya diambilkan dari keluarga, oke, kemudian penjual. Oke, yang dilaporkan saat ini adalah tangkapan layar komunikasi WA dengan responden. Ya, di situ saya persepsikan ada satu orang responden ya. Datanya belum tersedia dari hasil dokumen yang diberikan. Ada yang ditambahkan, Dea? Iya Bu, mungkin Silakan. datanya sekarang masih belum, tapi nanti kami kan lebih pendekatannya itu secara offline. Jadi nanti mungkin kami mengubah metode jadi online seperti itu Bu. Itu saja. Oke, ya baik, Dea. Selanjutnya kelompok 20, Diva dan teman-teman. Diva, ada Iya, di hadir ruang Bu. Zoom? Oke, baik. Ya. Oke, jenis responden, jenis kelompok ya. Kelompok responden yang ditetapkan ada dua macam kelompok. Dua kelompok konsumen dan penjual jamu ya. Oke, nah deskripsi lokasinya yang konsumen belum ya. Oke, nah dokumen yang dilaporkan ke saya adalah persentase ya target kegiatan wawancara gitu ya, sehingga saya belum bisa melihat di situ ya wawancaranya seperti apa gitu ya, bagaimana menggait wawancaranya begitu ya. Mungkin dari Diva ada yang hendak ditambahkan? Iya Bu. 20. Iya, jadi saya izin menanggapi untuk respondennya ini sebenarnya 50 konsumen dari 5 penjual jamu yang ada di Kota Malang dan Surabaya, Bu. Oh begitu. Seperti itu. Oh, Ya, 50 konsumen dari 5 penjual 5 jamu. penjual jamu. Oh gitu. Oke, seperti itu Bu. Nah, untuk dokumennya ini karena memang surveinya dilaksanakan setelah monitoring 2, jadinya kami belum bisa memasukkan ya. datanya Bu. Oke, Iya. ya. Ya, paling tidak data itu bisa dipakai untuk apa mengolah ya menjadi bentuk proposal. Jadi sebenarnya bunyinya memang proposal ya, tapi sebenarnya di situ sudah mengandung setengah hasil ya, setengah dari laporan hasil itu sudah bisa tergambarkan ya. Ya, supaya lebih ada dokumennya maka diwujudkan dalam bentuk proposal. Ya, oke, itu tujuannya kemarin survei atau pendekatan yang kemarin dimonitoring menggunakan monitoring 1 dan 2. Oke, baik. Ini kelompok terakhir, kelompoknya Putri, kelompok 21. Silakan, ada Ya, di Bu. langsung Putri. Untuk respondennya sebenarnya untuk konfirmasi sudah mencapai lebih dari 20 responden dan targetnya itu 50 responden, Bu. Kemudian untuk respondennya sendiri ada perubahan yaitu konsumen jamu tidak hanya di Kota Malang tapi itu ada keluarga maupun kerabat dari anggota kelompok seperti itu, Bu. Oke, ya. Oke, ya. Dari kelompoknya tetap ya konsumen ya, tapi mungkin distribusinya ya yang lebih luas gitu ya, distribusi konsumennya. Oke, ya. Ya, dokumen yang dilaporkan belum ada gitu ya, tapi dari situ sudah melaporkan daftar tanaman obat ya, dan juga daftarnya ada tanaman obat, daftarnya juga ada produk herbal ya. Ya, sehingga dengan demikian nanti berlaku untuk semua kelompok ya, seperti ini nanti dikelompokkan ya, dikelompokkan tanaman obat ya, tadi deskripsi untuk memudahkan komunikasi kita di kelas ini itu adalah dalam bentuk yang segar ya, masih tanamannya tanaman basah, belum melalui proses pengeringan dan lain-lain gitu ya. Sedangkan produk herbal nah itu adalah produk dari tanaman obat yang sudah diproses, yang entah dikeringkan gitu ya,
dan pokoknya tidak segar pokoknya, tidak dalam bentuk segar atau basah ya, untuk komunikasi kita bersama, sehingga ini apa namanya ya, di situ sudah ada 2 jenis ya yang dilaporkan, tanaman obat dan produk herbal ya. Ya, untuk kelompok ya, untuk kelompok 21 tidak ada masalah Putri, untuk partisipasi anggota kelompok sudah bisa berpartisipasi semua anggota kelompoknya, tidak ada yang tertinggal. Iya, sudah Bu, sudah bisa berkomunikasi semua ya anggota kelompoknya, tidak ada yang tertinggal. Iya Bu, sudah. Oke, baik ya, tidak ada masalah. Berarti di monitoring 2 sudah ada perbaikan ya untuk anggota kelompok 21. Baik, sekarang S2 ya. S2 ada 2 kelompok. Kelompoknya Najma. Najma ada di ruang Zoom. Oke, perwakilan dari kelompok 1 di S2. Kelompok satunya S2. Oke, ada perwakilannya? Saya, Bu. Oke, diwakili Farida ya. Iya, Bu. Oke, baik ya. Oke, respondennya ditetapkan langsung personnya gitu ya. Waktu laporan 1 dan ya ditetapkan 2 orang peneliti gitu ya, 2 peneliti. Nah, ya Bu. Sebenarnya 3 Bu. Itu 3. Cuman waktu sama mahasiswa udah S3 Bu. Udah lulus malah Bu. Okay. Sama waktu monitoring kedua kemarin nambah 2 peneliti lagi. Ya, oke, maaf saya tidak menangkap itu ya di monitoring 2 ya, maaf. Saya monitoring 2 yang saya tangkap yang dilaporkan ke saya adalah tangkapan layar, komunikasi WA dengan responden ya, yang persepsi saya di situ ada 1 orang responden ya yang dilaporkan di monitoring 2. Seperti itu Najma, Nasma, Fatma ya. Fatma, Farida. Farida Bu. Jadi, ya, Farida. Jadi ada sebenarnya pertama waktu monitoring pertama itu kami menetapkan 3 orang peneliti Bu. Kemudian seiring bertambahnya waktu itu di monitoring kedua nambah 2 orang peneliti dan ada baru 1 orang yang kami survei seperti itu Bu. Oke, ya. Nah, jadi yang lain itu masih dalam pendekatan. Oke, ya. Ya, saya kadang kok tidak tampak adanya tambahan di monitoring 2. Oke. Ya, saya cek lagi nanti di monitoring 2. Oke, jadi 4 ya saat ini. Oke. Tidak menutup kemungkinan ditambah, tidak menutup kemungkinan untuk ditambah gitu ya. Oke, ini Farida sama namanya kan hampir mirip-mirip ya. Rahmawati, Fatmawati, Agustina. Oke, beda kelompok. Untungnya beda kelompok ya. Beda kelompok, beda orang. Oke, baik. Kelompok S2, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, dari S2. Fatmawati dan teman-teman. Fatma ada di ruang Zoom. Ya Bu, ada Bu saya. Ya, oke. Nah, responden yang yang dilaporkan ke saya adalah peneliti ya yang sedang secara umum disebutkan sebagai peneliti ya di kampus di Jawa Timur. Nah, dokumen yang dilaporkan adalah tangkapan layar komunikasi WA dengan 4 responden ya. Dari dokumen yang dilaporkan belum ada data yang tersedia. Gitu. Ada tambahan lagi, Fatma? Ya, mungkin untuk konfirmasi Bu. Jadi untuk pendekatan kemarin teman-teman baru mendapatkan 4 orang dan kemungkinan juga akan bertambah lagi karena ya itu Bu, di kami sedang berdiskusi terkait pertanyaannya untuk diwawancarakan itu Bu. Nah itu belum fix. Nah kemungkinan besar juga masih bisa bertambah lagi. Seperti itu. Baik, ya. Oke, apakah semua kelompok sudah menambahkan informasinya? Ada kelompok yang kelewat kah?
Halo? Halo? Sudah semua? Kelompok 5. Kelompok 5. Tadi saya panggil, tidak ada yang mewakili. Belum ada yang mewakili kelompok 5. Tadi saya panggil, belum ada yang mewakili. Kelompok 5. Ada di tempat kelompok 5? Di situ ada Ketua Sinti Solika. Sudah tadi, Bu. Oh, sudah? Iya. Kelompok 3 ya, maaf. Kelompok 3 ya. Nadia Rika tadi ya? Oke, yang Sinta Siti sudah ya. Oke. Nadia Rika. Oke. Sinta Siti. Oh iya, Sinta Siti sudah tadi, betul. Oke. Nadia Rika. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3, Nadia Rika ketuanya. Anggotanya Intan. Intan ada di ruang Zoom. Junafa Ayu ada di ruang Zoom. Ya. Oke, nanti ini kelompok 3 saat ini bisa diwakili oleh siapa? Bisa saya Ibu Kunafa. Oh, Kunafa, oke. Nadia Rika sedang tidak ada di ruang Zoom. Artinya tidak ada Ibu. Oke, baik. Ya, nanti presensinya jangan sampai muncul ya. Kebetulan di presensi secara tidak langsung, kebetulan anaknya yang bersangkutan tidak hadir. Nah, jangan sampai muncul di presensi. Baik, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, ya, responden yang dilaporkan ke saya adalah peracik. Ya, ada 2 kelompok berarti ya. Konsumen dan produsen sebenarnya. Sebentar, bukan produsen ya, peracik itu ya. Peracik itu kombinasi ya. Peracik ini bisa jadi dia bahan-bahannya itu beli, ya, bahan-bahannya bisa beli atau dia punya bahan sendiri. Namun di sini peracik itu adalah dia mengkombinasikan ya beberapa bahan yang dia pahami, ya, yang dipahami oleh peracik tersebut sesuai dengan permintaan ya dari pasien. Ya, seperti itu. Siapa tadi yang mewakili? Junafa? Betul seperti itu. Mungkin kurang tepat memang kalau untuk peraciknya dimasukkan ke produsen. Oke, ya sebenarnya tergantung dari ininya ya. Peracik juga bisa gitu ya. Produsen ya, kalau produsen itu membuat saja, ya membuat saja. Pada saat membuat, tentunya dia juga meracik gitu ya. Tetapi meraciknya itu sudah tertentu untuk obat A ya, untuk penyakit X gitu ya. Komposisinya ini. Nah itu sudah tertentu. Nah, sedangkan kalau untuk peracik itu masih disesuaikan dengan kondisi tambahan dari pasien tersebut gitu ya. Misalnya ada kondisi tambahan yang berbeda, maka peracik itu bisa menambahkan bahan lain sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu bedanya peracik dan produsen. Ya, ini juga sebagai istilah-istilah yang nanti dikomunikasikan di kelas sehingga ada persepsi yang sama gitu ya. Nah, kemudian dokumen yang dilaporkan ke saya adalah persentase target kegiatan wawancara gitu ya. Jadi baru persentase saja, belum menunjukkan exactly kegiatan apa yang sudah dieksekusi. Nah, begitu. Ada yang hendak ditambahkan? Nadia, tadi diwakili oleh Junafa. Belum ada Bu untuk saat ini. Belum ada, oke, baik. Ya, oke, paling enggak saya sampaikan apa yang saya persepsikan dari hasil laporan monitoring 1 ya dan 2. Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya kurang teliti membaca tambahan responden dan seterusnya. Nanti saya cek lagi di monitoring 2 sudah ada tambahan atau belum ya begitu. Baik, ini saya stop share dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke format proposal. Oke, silakan bila ada yang hendak ditanyakan. Oke, belum ada. Baik. Bu, saya Fatma Bu dari kelompok
2. Fatma. Silakan Fatma. Bu, izin bertanya terkait respondennya, teman-teman dalam kelompok saya menafsirkan bahwa peneliti itu mahasiswa juga termasuk, Bu. Jadi boleh ya, Bu? Iya. Dijadikan responden? Iya. Oke. Ya, boleh. Ya, mahasiswa kan juga peneliti, ya, mahasiswa S1, S2, S3. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Kemarin ada kualifikasi kan, jadi kualifikasi peneliti. Ya, S1 sudah punya istilahnya sudah lulus, ya, sebenarnya seorang sarjana dia sudah punya stempel ya atau kualifikasi peneliti. Ya, itu ya Fatma. Iya, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, terkait jika mahasiswa itu boleh dan kan tidak menutup kemungkinan di kelompok sebelah juga mengambil responden mahasiswa. Ya. Nah, apakah itu boleh, Bu, dengan responden yang sama? Namun kan yang akan menjadi bedanya di pertanyaan-pertanyaan wawancaranya kami, Bu. Apakah hal tersebut boleh atau harus mengurangi narasumber tersebut? Oke, ya. Ya. Oke, ya. Jadi menurut saya tidak menutup kemungkinan ada responden yang bisa jadi kebetulan sama. Tapi kan tidak semua responden sama. Mungkin ada satu gitu, ada dua, satu lah paling enggak minimal sama dengan kelompok yang lain. Ya tidak hanya untuk S1 tidak hanya untuk S1, S2 ya. Yang S1 mungkin kalau lokasi tempatnya berdekatan ya bisa jadi ada responden yang sama gitu ya. Menurut saya sangat mungkin ya ada responden yang sama. Namun ya itu tadi ya tentunya tidak banyak yang sama gitu ya. Satu masih menurut saya masih make sense ya, masih make sense. Dan juga cara menyikapi pertanyaan gitu ya, cara bertanya dan nanti mengolah datanya bersama-sama dengan data yang lain bisa jadi menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, begitu. Ya, oke. Asal tidak semuanya atau 50% sampai 50% sama gitu ya. Jadi masih make sense, masih dimungkinkan untuk satu responden ya. Kalau respondennya 50 ya mungkin 1-2 bisa sama. Kalau respondennya 5 ya berarti cuma satu saja yang make sense untuk sama. Ya, gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, dari S1 ada yang hendak disampaikan? Izin bertanya boleh? Cinta, silakan. Tadi kan Bu Sri sudah menjelaskan masalah produsen sama peracik. Nah, saya sendiri masih bingung, Bu. Perbedaannya itu gimana, Bu? Iya, produsen itu begini, peracik itu bisa juga produsen. Ya, peracik itu bisa jadi juga produsen. Namun produsen belum tentu peracik begitu. Jadi begini, ya nanti ada di nanti mungkin pada saat saya menjelaskan nanti bisa kita bisa diskusi lagi. Intinya kalau produsen itu dia sudah menetapkan suatu komposisi tertentu ya untuk suatu penyakit A gitu ya. Ya dia memproduksi suatu produk komposisinya ini gitu, tidak dirubah-rubah gitu ya. Karena biasanya sudah dalam bentuk satu kemasan yang tertentu. Ya, kemasan tertentu. Baru dibuka kemasannya dan dikonsumsi. Ya, sedangkan peracik bisa jadi dia bukan produsen, ya bisa produsen dan tidak. Jadi dia membeli bahan-bahan produk, bahan-bahan materi tanaman obat atau produk herbalnya, dia membeli gitu ya, membeli. Nah, namun kemudian dia bisa mengkombinasikan atau komposisinya apa sesuai dengan keluhan ya, keluhan dari pasien yang datang atau mungkin orang yang membeli jamu tersebut. Nah, itu sih, Pak. Baik, Bu, terima kasih. Ya, biasanya kalau peracik jamu itu yang paling khas itu adalah bahwa bahan-bahan jamunya itu disediakan di beberapa toples gitu ya, di beberapa toples gitu ya. Dan biasanya orang datang, nah itu bisa minta ramuan tertentu gitu ya. Saya sakit kepala dengan tekanan darah tinggi gitu jadi satu, maka dia akan mengambil ya sesuai dengan keluhan tadi. Nah, keluhannya semakin banyak bisa jadi
yang diambil ragamnya semakin banyak. Nah, itu bisa masuk ke peracik gitu ya. Nah, namun kalau produsen, nah itu dia sudah strict ya untuk obat tekanan darah tinggi ya itu saja obat itu gitu misalnya. Nanti kalau ada obat dengan jamu dengan keluhan yang lain, ya itu nanti kemasannya beda lagi. Ya, produsen itu kan memproduksi mulai dari dia mengolah bahan segarnya dan sampai kemudian diproses, dikemas, dan kemudian dipasarkan. Itu adalah produsen. Ya, sedangkan peracik bisa jadi dia tidak membuat produk dari produk segar menjadi produk yang siap minum, tidak gitu ya. Bisa dibedakan ya Sinta Siti ya. Bisa, Bu. Oke. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, bila tidak saya masuk dulu ke penjelasan umum ya sebelum masuk ke format proposal. Sebentar, ini tadi sudah saya simpan. Sudah. Nah, ini mengulang sedikit ya. Sebenarnya materi ini sudah ada di materi saya yang ada di VLM. Ya, di sela-sela materi saya atau di beberapa bagian dari materi saya itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalau ditelisik lagi ada bagian-bagian ini gitu ya. Oke, sekaligus saya sampaikan bahwa nilai sebelum UTS dari kuis 1, 2, 3, 4 rata-rata kelas. Sebentar, ini saya cek kemarin siang ya, yang sesudah siang sampai tadi pagi belum saya cek, tapi sudah menunjukkan hasil yang lebih bagus ya. Rata-rata 7, lupa saya 7,1 atau 7,2 gitu ya. Sehingga kalau kuis 1, 2, 3 rata-rata kelas dari 3 kuis sebelumnya adalah 6,9 ya. Kalau kuis 4 adalah 7,2 atau 7,1 sehingga rata-rata kelas untuk seluruh kuis itu nilainya sudah 7 ya, nilainya sudah 7. Ya, kan saya ambil rata-rata kelas ya. Jadi kalau rata-rata kelas sudah bagus, ya berarti untuk nilai yang diperoleh, jadi kan pengetahuan ini juga sangat diperlukan juga pada saat mengolah data atau mempersepsikan data atau hendak mengolah atau mengambil data yang seperti apa, ini menjadi penting ya pengetahuan ini. Nah, karena itu saya anggap pengetahuan di kelas ini untuk kuis 1, 2, 3, 4 saya rasa cukup ya sehingga sampai dengan periode UTS ini tidak ada lagi kuis ke-5 ya, selesai sampai kuis ke-4 gitu ya. Nah, kemudian saat nanti presentasi proposal atau presentasi hasil gitu ya. Nah, dari situ nanti akan saya evaluasi juga apakah sudah ada pemahaman atau pengetahuan yang memenuhi kompetensi gitu ya. Kalau saya rasa sudah kompetensi atau pemahaman rata-rata kelas ya dari presentasi ya dari saat presentasi itu sudah memadai, sudah cukup ya, berarti tidak ada istilahnya kuis ke-5 dan seterusnya sebelum menjelang UAS gitu ya. Sebaliknya kalau dari saat presentasi ya dan mungkin diskusi ada hal-hal yang menurut saya miskomunikasinya perlu sangat diluruskan gitu ya. Terus persepsinya perlu dibetulkan. Nah, maka di situ akan ada kuis 5, 6 ya sesuai dengan keperluan kelas tentunya. Keperluan kelas ini adalah sesuai dengan rata-rata kelas. Ya, kalau rata-rata kelas sudah mencapai 7 ya, saya anggap sudah kelasnya sudah memenuhi syarat ya untuk masuk materi selanjutnya. Oke, baik. Oke, saya tadi mau ini ya, pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar. Ini untuk mengingatkan kembali saja, sekaligus untuk memberikan gambaran nanti proposalnya itu seperti apa ya sebelum saya masuk ke format proposal. Oke, saya belum share screen ya. Sebentar, ada di mana? Oh, baik. Arahan tugas kelompok.
Oke, sudah ya. Coba saya mau nggak dia ya? Mau saya share screen? Nggak kelihatan share screen di tempat saya. Share screen, view besar. Oke, nah mungkin tidak saya view besar ya. Saya ginikan aja. Oh maaf, ini ada yang tersembunyi di bawah. View. Tidak mau keluar ya. View. Viewnya di mana? Tidak kelihatan view-nya. Maaf, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Cukup terlihat? Cukup terlihat. Oke, ya, saya tidak, bukan nggak bisa, tapi belum ini tombol yang mau dipencet tidak keluar. Baik, ya. Oke, ini untuk memberikan arahan juga, karena memang ada beberapa konsep yang kita paham, tapi kadang masih bukan miskonsepsi ya, terlupa ya pada saat menyampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan obat tradisional. Ya, jadi statement terkait dengan obat tradisional ya tidak terbatas pada herbal ya, pada herbal. Nah, hewan, produk-produk yang berasal dari hewan itu di beberapa kelompok suku ya, beberapa kelompok suku itu juga bisa menjadi obat tradisional, bukan bisa ya, dijadikan sebagai obat tradisional atau obat alamiah gitu ya. Oke, namun demikian 80% dari pengobatan tradisional yang berbasiskan pada obat alamiah itu adalah dari tanaman, dan itu memang lebih acceptable ya untuk banyak suku di Indonesia, itu lebih bisa diterima ya daripada yang berasal dari hewan ya. Oke, ini masing-masing punya dasar atau kepercayaan ya terhadap pengobatan obat alamiah yang berasal dari sumber hewani ya. Oke. Namun sampai dengan saat ini juga berdasarkan survei yang diperoleh dari 23 kelompok yang ada juga sangat 100% membuktikan bahwa tanaman semua gitu ya sumbernya ya. Itu juga sudah merupakan data juga gitu ya. Data juga yang sama dengan informasi yang tersedia pada umumnya bahwa 80% lebih atau mayoritas dari obat alamiah itu adalah berbasiskan pada tanaman herbal. Jadi sangat sedikit yang sumbernya adalah dari hewan gitu ya. Nah, ini juga pembuktian dari informasi yang ada di buku atau di informasi populer dengan kondisi yang ada itu sesuai. Nah, ini juga fakta maksudnya kita bisa merasakan sendiri, oh ya betul ya ternyata tanaman yang banyak ya dibandingkan dengan yang hewan, produk hewan ya, karena itu yang lebih acceptable, lebih mudah diterima dari tanaman. Nah, intinya yang obat tradisional ini saya kasih tanda petik ya. Tanda petik. Ya, kalau saya kasih tanda petik, ini obat tradisional pemahamannya bisa dua versi gitu ya. Tapi yang sudah kita pahami saat ini adalah bukan saat ini ya. Yang kita pahami dan yang saya deliver ya ke kelas ini adalah obat tradisional itu intinya berbasiskan bahan alamiah, ya, bahan alam, bahan natural, dan juga digunakan secara turun-temurun. Ya, turun-temurun, ya kita sudah ada ketentuannya, yaitu 3 generasi. Ya, itu baru dimasukkan sebagai tradisional. Kalau enggak turun-temurun, Bu, tapi dia adalah obat alamiah, ya namanya adalah obat alamiah saja, ya, obat alamiah saja.
belum masuk ke tradisional. Jadi kalau ada tradisional itu ada pembuktian empiriknya. Empirik itu sudah digunakan 3 generasi. Ya, di beberapa survei yang ada di beberapa kelompok itu ada kelompok yang juga mensurvei menanyakan sudah berapa lama ya menggunakan obat tersebut atau tanaman tersebut gitu ya untuk pengobatan atau menjaga stamina ya. Ada kelompok yang mensurvei itu sehingga paling enggak bisa dimunculkan ya suatu data juga ya dari situ data apa yang bisa dikomunikasikan. Nah, itu salah satu cara juga untuk menyikapi data ya, menyikapi data yang diperoleh. Nah, intinya selain tadi terminologi yang tepat terkait dengan obat tradisional dan obat alamiah, satu kunci lagi yang terkait dengan tentunya adalah obat tradisional yang dimasukkan di dalam case ini, nama kuliahnya kok bukan saintifikasi obat tradisional Bu ya. Nama kuliahnya adalah saintifikasi jamu begitu ya. Nah, diberi nama saintifikasi jamu ini apa ya, persepsinya lebih modern ya dari persepsi saya, obat tradisional yang lebih umum digunakan di beberapa peraturan pemerintah. Jadi untuk seperti itu. Namun di kelas ini juga sudah saya deliver beberapa pengertian jamu, obat tradisional dan obat alamiah. Nah, persepsi ini harus tampak di penjelasan, bukan penjelasan ya. Istilah yang dipakai ini harus tampak di presentasi kelompok. Yang maksudnya harus betul ya, tidak ada yang persepsi yang salah gitu ya. Oke, obat tradisional, obat alamiah, nah terus jamu itu apa Bu gitu ya. Oke, jamu itu tentunya nanti ada apa ya? Ada persepsi ya, persepsi yang di masyarakat itu jamu apa dan penjelasan jamu di kuliah saintifikasi jamu. Ya, penjelasan di kuliah saintifikasi jamu ini adalah berdasarkan terminologi sesuai dengan landasan yuridis. Landasan yuridis itu maksudnya adalah ada undang-undangnya yang menyebutkan hal tersebut. Ya, namun di masyarakat itu kan menjadi kemudian informasi itu tidak sampai ke masyarakat pada informasi yang betul gitu ya, bukan betul ya, informasi yang sesuai dengan undang-undang, sehingga sering disebutkan bahwa semua jamu adalah obat tradisional gitu ya. Itu adalah persepsi populer atau di masyarakat seperti itu ya. Namun di undang-undang sama dengan yang saya sampaikan bahwa tidak semua obat alamiah itu adalah obat tradisional, nah, begitu. Terus kalau jamu itu apa gitu ya? Yang kemarin saya sampaikan ada apa? Ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah itu penandaan ya bukan lebih ke arah ya, itu adalah penandaan obat alamiah yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, sehingga di situ ada pengelompokan jamu, OHT dan fitofarmaka ya, fitofarmaka. Nah, sama juga dengan yang sudah dikuliahkan dan juga berkali-kali ada kuisnya. Jadi pengelompokan obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini bukan sebenarnya sudah masuk di skala industri ya, skala industri. Ya. Skala industri. Jadi kalau di situ sudah ada penandaan ya, penandaan OHT ataupun penandaan fitofarmaka itu sudah masuk skala industri farmasi. Ya, industri jamu, industri obat tradisional, tapi sudah melalui standarisasi. Nah, ini kan persepsi bahwa obat herbal perlu standarisasi supaya bisa masuk ke layanan formal, iya ya. Tapi di persepsi berdasarkan apa namanya bukan persepsi ya, tetapi istilahnya apa ya, di sudut pandang yang kemarin di sudut pandang Prof. Sudiman bahwa jamu memang betul salah satu kelemahan dari jamu adalah sulit atau sebenarnya tidak bisa distandarisasi gitu ya di sisi lain ya, sehingga memang dari situ kemudian muncul ide-ide baru bagaimana bahwa jamu itu tetap obat alamiah ya, tetap dalam kondisi seperti ini tidak perlu ada standarisasi, namun kemudian ada teknologi ya, ada teknologi yang bisa
menyensor waktu itu harus memenuhi standar seperti apa di dalam proses produksinya, sehingga case standarisasi itu tidak ditetapkan di awal tapi ditetapkan lebih akhir. Nah itu sekedar informasi ya. Oke, jadi ada obat tradisional, ada obat alamiah, dan kemudian ada jamu. Nah jamu ini kemudian persepsinya juga beragam ya di masyarakat. Ya, namun di kuliah saintifikasi jamu kita berkomunikasi dengan istilah yang standar ya, standar sesuai dengan yang tertulis ya di landasan yuridisnya. Nah, sehingga terkait dengan jamu itu persepsinya ada dua. Oke, nanti ada di beberapa di PPT saya di belakang ya. Ini saya belum geser PPT, tapi ceritanya sudah belum bercerita ke PPT ini. Ya, baik, sebentar. Ini tadi sebenarnya saya hendak supaya ada persepsi ya, obat tradisional, ya, obat alamiah, dan kemudian masuk ke istilah yang berkenaan dengan kuliah kita adalah istilah jamu. Ya, karena dari hasil monitoring itu, ya saya merasa perlu ya untuk menyampaikan kembali persepsi yang pengelompokan jamu, OHT atau apapun ya, supaya nanti secara ilmiah di kelas ini ada penyamaan persepsi yang sama, di mana persepsi ini berdasarkan ketentuan yang ada. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah landasan yuridis ya, jadi ada undang-undangnya. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini maaf, saya izin sebentar, maaf. Ya, maaf, ada petugas Jumantik, juru pemantau jentik-jentik nyamuk. Ya, oke, baik. Ya, oke. Jadi ini saya review lagi ya sebenarnya, karena saya lihat juga dari hasil monitoring masih ada persepsi yang masih ragu-ragu gitu ya. Karena itu saya luruskan kembali bahwa persepsi yang kita pakai di sini adalah persepsi sesuai dengan landasan yuridis gitu ya, bukan persepsi yang beredar atau yang ada di masyarakat gitu ya, sehingga kita juga bisa bersama-sama
melakukan edukasi ya di masyarakat ya, obat alamiah itu apa, obat tradisional itu apa, jamu. Nah, jamu itu masih ada beberapa pengelompokan lagi. Oke, silakan bila ada pertanyaan langsung bisa menyampaikannya. Oke, saya lihat di chat juga belum ada. Oke, nah ini satu lagi dari obat tradisional atau jamu lah ya sesuai dengan kuliah kita. Oke, ya bahwa pengembangannya itu adalah berprinsipkan pada pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat setempat. Ya, seperti ini juga sudah disampaikan oleh Prof. Sudirman di kuliah Prof. Sudirman bahwa jamu itu adalah lokal gitu ya, standarisasinya adalah standarisasi lokal dan memang kemanfaatannya adalah kemanfaatan lokal. Ya, dan itu yang ada saat ini. Ya, sehingga kearifan-kearifan lokal itu yang perlu diangkat ya, tetap dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, tradisi setempat lokal ya, bukan global. Kalau global itu kemudian masuk ke industri obat farmasi atau obat tradisional tapi farmasi atau industri jamu ya, masuk ke obat standar atau masuk ke fitofarmaka atau masuk ke penandaan jamu. Nah, itu sudah masuk ke industri. Ya, sehingga nanti di dalam hasil pelacakan ya dengan responden ya perlu ada nanti suatu deskripsi gitu ya. Deskripsinya di situ yang tersedia di masyarakat ya, apakah tanaman obat gitu ya, apakah obat jamu. Nah, kelompoknya yang tersedia itu yang lebih dominan apa ya, sesuai tentunya dengan responden di kelompok masing-masing ya, sehingga punya gambaran nanti untuk menetapkan tujuan ya sesuai dengan kecenderungan data yang saat ini diperoleh, sehingga nanti tujuan dari proposalnya bisa ditetapkan ya. Baik. Nah, oke. Jadi intinya di sini ada bahwa di situ adalah pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat setempat, itu juga menjadi suatu highlight penting ya terkait dengan pengembangan obat tradisional ya. Nah, oke. Berikutnya adalah strategi tersebut perlu ada penerapannya ya, aplikasinya. Ada dua hal yang perlu terus dimonitor ya. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan ya obat tradisional ya, karena tentunya nanti berkenaan dengan masyarakat banyak ya. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan kesehatan atau keselamatan ya. Karena itu perlu ada pembinaan dan pengawasan ya, mulai dari produksi ya, terutama dari sisi produsennya, dan kemudian adalah bahwa pemanfaatannya itu memang tepat untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu kunci penting. Nah, ini sebenarnya referensi ini bukan referensi primer ya terkait dengan dua hal ini. Ini adalah referensi sekunder. Referensi primernya ada di landasan yuridis ya, ada di undang-undang atau di peraturan pemerintah. Ya, ini nanti juga salah satu bukan tugas ya, tetapi ini adalah inovasi mandiri ya dari kelompok untuk menggali landasan-landasan yuridis yang terkait ya dengan tugas ini ya. Untuk landasan yuridisnya di kuliah saya tidak banyak memaparkan undang-undang ini, peraturan pemerintah ini gitu ya, tidak banyak. Itu bisa digali dan mudah. Nah, itu at least ya pada proposal, pada presentasi maaf ya, itu pada presentasi ya, tugasnya itu dimunculkan ya, sehingga untuk memberikan keyakinan kita bahwa kita melakukan ini nah, atau yang dilakukan masyarakat itu meskipun masyarakat tidak paham, tapi itu adalah ada landasan yuridisnya ya, sehingga kita ya paling enggak di sini sebagai generasi ke depan, semua peserta mahasiswa kelas saintifikasi jamu atau metodologi penelitian jamu paling tidak punya gambaran ya bahwa
aktivitas-aktivitas masyarakat yang berkenaan dengan obat tradisional itu ada landasan yuridisnya, ya, sehingga kita dengan sadar dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah kegiatan yang positif ya, yang perlu didukung. Baik, jadi ini adalah referensi sekunder ya, jadi referensi yuridisnya ada di banyak peraturan. Oke, silakan digali digali secara mandiri. Oke, baik, terkait dengan obat tradisional. Nah, ini mungkin salah satu landasan yuridis ya. Sebenarnya ini jelas landasan yuridisnya terkait dengan industri atau usaha obat tradisional. Ya, ini landasan yuridisnya. Nah, di situ salah satu landasan yuridis di sini menetapkan apa itu obat tradisional. Ya, tadi sudah kita sampaikan dan sudah di kelas juga sudah sering ada kuisnya ya. Sini salah satu kuncinya adalah secara turun-temurun digunakan, gitu ya. Dengan harapan bahwa nanti apabila skripsinya, tesisnya berkenaan dengan jamu, nah menurut saya perlu bijak lagi menuliskan apakah tepat ya disebutkan sebagai obat tradisional atau dituliskan sebagai obat alamiah. Ya, karena ini kadang sering suka miss gitu ya, semua jamu disebut sebagai tradisional ya. Jadi kuncinya ada di turun-temurun ini. Nah, dan ini juga dari hasil wawancara itu, nah ini juga perlu dimunculkan ya nanti di proposal ataupun di hasil. Ya, saya tidak mengarahkan ke spesifikasi tertentu ya. Ya, karena saya saya harapkan bahwa kelompok ini masing-masing kelompok itu kreatif, mandiri dan inovatif ya, dan juga sangat aktif ya mencari informasi-informasi secara mandiri ya. Informasi dasarnya ada di kuliah gitu ya, tapi informasi pengembangannya saya harapkan bisa diperoleh ya, baik dari ya tugas-tugas yang sudah diberikan, tugas kelompok ini. Nah, tugas kelompok ini kemudian dicari data dukungnya atau referensi dukungannya melalui referensi jurnal, bisa landasan yuridisnya, yaitu pengembangannya di sana. Ya, sehingga dari itu saya bisa tahu juga kelompok ini mempunyai sensitivitasnya terhadap data yang diperoleh itu tinggi gitu ya, sehingga bisa menjabarkan data sesuai dengan karakteristik data yang muncul ya, sehingga memang saya tidak mengarahkan harus begini, harus begitu gitu ya. Itu kreativitas kelompok ya tentunya yang saya gali di sini. Oke. Nah, karena mata kuliah pilihan ya, ini kan juga mata kuliah pilihan di semester 6 ini termasuk penggaliannya adalah dari kemandirian yang tinggi juga. Ini juga perlu bukan perlu ya, kemandirian dalam mendapatkan informasinya ya, itu menjadi salah satu bagian ya dari kuliah, terutama mata kuliah pilihan yang advance. Nah, oke, ini juga ada kalau ini adalah kalau WHO itu sebenarnya bukan yuridis ya, tetapi dia mungkin seperti quote gitu ya, seperti ketetapan yang tidak mengikat, tapi itu ketetapan umum. Kenapa tidak mengikat? Tidak mengikat itu nanti kan di masing-masing negara masih perlu dijabarkan ya, sesuai dengan kondisi negara masing-masing ya. Paling enggak ada landasan umum ya, ada landasan umum. Ya, jadi di WHO itu juga ada landasan apa itu pengobatan tradisional dan seterusnya. Ya, intinya adalah sama, ada pengalaman di masyarakat setempat, ya, keterkaitan dengan adat budaya. Ya, ini WHO sendiri juga sudah mengedepankan adanya pengalaman masyarakat dan adat budaya. Nah, keyword-keyword ini ya, yang tadi saya sampaikan, tidak saya tuliskan secara spesifik ya di format ya. Saya harapkan keyword yang tadi saya highlight di penjelasan saya itu menjadi keyword yang bukan bisa ya dijadikan sebagai bahasan ya, jadikan sebagai cara untuk menyikapi data, ya, mengolah data atau merespon data yang
diperoleh. Nah, jadi sertifikasi jamu itu sebenarnya tidak hanya ya mengilmiahkan jamu, tetapi juga berbasiskan pada adat budaya setempat. Nah, ini juga menurut saya ya, di proposal tersebut perlu digali ya, di laporannya juga perlu digali. Bagaimana Bu caranya menggali? Nah, itu adalah motivasi dan inovasi mandiri dari kelompok ya, inovasi kelompok pengembangan dari inovasi mandiri dari kelompok yang bersangkutan. Nah, oke, ini WHO selanjutnya. Oke, jadi kalau berkenaan dengan pengobatan dengan obat tradisional, ya tetap basiskan pada budaya masyarakat setempat, namun kemudian budaya tersebut dikaitkan dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Jadi intinya pun di sertifikasi jamu, ujung-ujungnya di bagian ujung sekali, ya jauh di sana, itu adalah untuk pembangunan kesehatan masyarakat. Ya. Jadi dampaknya itu adalah dampak luas ya pada kesehatan masyarakat. Ya, meskipun dampaknya luas, ya kita sekarang masih berperan pada sudut yang kecil. Ya, jadi peran yang kecil ini pun menurut saya harus tetap ada. Ya, karena yang kecil pun kalau dilakukan oleh banyak orang, itu juga efeknya bisa luas. Ya, jadi meskipun kita di biologi bukan pelaku secara langsung ya pada kesehatan masyarakat, namun knowledge yang kita punyai itu bisa kita tularkan, bisa kita edukasikan pada keluarga ya. Paling dekat adalah keluarga, teman kita ya, dan kelompok masyarakat di tempat tinggal kita. Ya. At least ya, karena memang kita tidak bergerak di bidang kesehatan seperti kedokteran tidak, namun kita bisa memberikan edukasi ya keluarga masyarakat sesuai dengan persepsi yang kita punyai untuk dalam rangka ya membangun kesehatan masyarakat. Nah, kunci-kunci ini ya, kunci-kunci kalimat itu perlu dimunculkan di proposal ya, di hasil. Itu adalah suatu rangkaian ya dari saintifikasi jamu ya, mulai dari budaya setempat, locally gitu ya, obat tradisional, dan kesehatan masyarakat itu adalah ujung dari semuanya ya. Bahkan produksi ya, produksi pada skala industri ataupun produksi skala rumah tangga itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikasi jamu. Ya, sertifikasi jamu itu sebenarnya artinya banyak ya, skopnya luas ya. Ini harapan saya adalah skop yang luas ini bisa digali di tugas kelompok ini ya, tentunya dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan ya dalam kondisi seperti ini. Baik, oke, di sini juga ini saya ada referensi Harmanto dan Subroto. Sekali lagi ini adalah bukan referensi primer ya, ini adalah referensi sekunder ya, karena referensi ini bisa ada di landasan yuridisnya. Ya, sedangkan ini adalah kutipan ya, tulisan atau kutipan yang ada di sitasi ini ya, tapi referensi primernya ada di landasan yuridis ya. Oke, baik. Selanjutnya ada berapa slide ini? Separuh lagi. Nah, ini kita sudah hampir masuk ke bagian-bagian yang ini sudah jam 11 ya. Ya, ini obat tradisional. Oke. Bisa diperoleh dari beberapa sumber. Nah, ini pun juga sebenarnya perlu garis bawah yang belum. Maksudnya adalah obat alamiah. Ya, bisa dibuat sendiri. Ya, jadi penjelasan di sini sebenarnya adalah juga penjelasan yang nanti bisa dipakai ya, digali, bukan digali ya, disampaikan atau kan diekstrak ya dari data yang tersedia. Ada yang dibuat sendiri, gitu ya. Ada yang dibuat oleh pembuat jamu. Nah, pembuat jamu ini herbalis itu bisa masuk di peracik ya, peracik jamu. Nah, jamu gendong, ibu-ibu jamu gendong itu, pembuat jamu gendong itu masuk di pembuat jamu ya, skala rumah tangga. Nah, untuk yang tabib itu sama dengan herbalis ya, bedanya dia disertai dengan apa ya, spiritualnya masuk ya, ada doa-doa atau istilahnya kalau jambi-jambi masuk di sini gitu ya. Kalau sinse
berkenaan dengan cara yang berbeda karena ini melibatkan tradisi Tiongkok atau Cina. Nah, kemudian ini industri jamu. Nah, oke. Jadi karena ada yang masuk di pembuat jamu ya. Jadi pembuat jamu nanti dilihat apakah dia ikut itu industri kecil obat tradisional ya. Jadi masuk industri juga ya. Ada industri obat farmasi. Nah, industri obat farmasi inilah yang kemudian ada undang-undang terkait dengan penandaannya ya, penandaan jamu atau penandaan izin edar UHT atau penandaan fitofarmaka ya. Jadi ini sudah masuk industri jamu. Nah, sedangkan yang industri kecil obat tradisional ini biasanya penandaannya adalah maaf mungkin ini penandaannya adalah jamu ya, penandaannya adalah jamu. Sedangkan industri obat farmasi penandaannya ya bisa mulai dari jamu, bukan penandaannya ya, produk yang dihasilkan itu bisa mendapatkan izin mulai dari jamu UHT atau fitofarmaka ya, karena biasanya modalnya adalah modal skala besar. Nah, oke, ini tambahan saja kelebihan dan kekurangan obat tradisional. Ini ada semua sebenarnya di slide saya. Tapi untuk review ya, untuk memberikan gambaran ya bagaimana bagaimana nanti proposalnya itu diolah. Oke, maaf, saya masuk ke format proposal. Oke, format proposal ataupun tadi penjelasan, bukan penjelasan ya, guiding umum ya untuk mengolah proposal atau mengolah hasil nanti saya sampaikan juga di PLN. Baik, nah ini format proposalnya, maaf, waktu saya kurang 10 menit. Bila ada pertanyaan boleh silakan langsung ya. Oke, maaf ini share screen saya pause ya. Terputus, Bu. Iya, baik. Saya ini oke. Caranya yang salah. Baik, ini sudah betul caranya. Jadi sudah bisa terlihat ya. Oke, ini format proposalnya ya. Format proposalnya tidak perlu ada cover ya. Tapi yang penting di situ tentunya adalah judul. Ya. Silakan menetapkan sendiri judulnya sesuai dengan data sementara yang saat ini diperoleh. Nah, ini adalah standar ya, identitas kelompok. Nah, kemudian masuk di latar belakang. Oke, di latar belakang di situ adalah informasi atau pengetahuan yang melandasi munculnya judul tersebut ya, serta ada landasan yuridisnya ya, tadi saya sampaikan ya, terkait yang menginspirasi munculnya atau kegiatan ya atau tugas kelompok ini. Ya, tentunya latar belakangnya bukan karena tugas sertifikasi jamu, bukan ya, itu bukan latar belakang ya, seolah mungkin ini adalah seperti penelitian kecil atau mungkin observasi kecil. Nah, jadi latar belakang itu yang mendasari ya, bukan untuk memenuhi syarat ya di mata kuliah sertifikasi jamu, bukan itu latar belakangnya ya. Dan kemudian di situ juga coba digali juga karena saat ini melibatkan responden yang berbeda, gali apa sih peran responden yang dijadikan di dalam observasi kecil ini ya, di dalam sertifikasi jamu. Kemudian tujuan dan manfaat ya secara umum ya, tujuan terutama ya, tujuan ini adalah untuk mengarahkan ya, tujuan ini untuk mengarahkan nanti datanya itu diolah seperti apa, data yang diperoleh itu diambil yang mana, diolah seperti apa ya. Bisa jadi data yang diperoleh tidak semuanya diambil, bisa jadi gitu ya, karena mungkin ini ya nanti sesuai dengan diskusi kelompok tentunya ya. Nah, karena itu penetapan tujuan perlu ditetapkan. Tujuannya bagaimana Bu ya, tentunya tujuannya sesuai dengan judul. Bagaimana Bu menetapkan judul? Ya, tentunya disesuaikan dengan data sementara yang saat ini diperoleh. Nah, itu akan mengarahkan judulnya seperti apa ya, sehingga nanti gambarannya lebih jelas ya. Kalau sudah ada pendekatan gambarannya jelas, kalau belum ada pendekatan ya tentunya akan sulit ya mendapatkan gambaran. Oke, harapannya itu ya, ada latar belakang. Bu, berapa halaman Bu? Saya tidak menetapkan berapa halaman ya di latar belakangnya, jadi
Yang jelas adalah related ya, related dengan judul ya, related dengan tujuan dan related dengan manfaat, yaitu latar belakang. Ya, to the point ya, to the point ya, maksudnya sesuai lah, sesuai, kompatibel ya, tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Nah, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini apa ya, state of the art. Apa itu state of the art? Ya, state of the art itu adalah menunjang tercapainya tujuan kegiatan ini. Ya, secara umum state of the art itu ini istilah populernya atau kerennya adalah state of the art, gitu ya. Sebenarnya dia adalah menjabarkan secara kronologis ya dan runut terkait dengan informasi-informasi yang populer yang menunjang munculnya, yang menunjang latar belakang dan tujuan yang ada. Jadi menjabarkan itu berarti tidak mesti harus ada subbab, ya, tidak mesti harus ada subbab, ya, tidak wajib, ya. Kalau memang diperlukan subbab, ya, supaya lebih memudahkan mengkotak-kotakkan atau mungkin membahas, itu boleh, ya. Tapi subbab tidak menjadi keharusan, ya. State of the art itu ininya runut, ya, uraiannya runut. Berapa halaman, Bu? Tidak ada. Saya tidak membaca halaman, sesuai satu halaman, tapi kalau sudah runut make sense, ya, tidak berlebihan, sesuai dengan sesuai dengan seperlunya, gitu, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Satu halaman pun menurut saya it's okay, ya, tujuan pustaka. Nanti kan yang banyak ada di hasil, ya, di hasil itu banyak di bagian hasil dan pembahasan. Oke, untuk metode menurut saya tidak begitu masalah karena saat ini pun juga sudah melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi perlu dideskripsikan lebih detail saja, ya, terutama untuk proposalnya, ya. Nah, daftar pustakanya karena ini adalah case-nya agak berbeda kalau kita membuat skripsi atau membuat tesis, ya, sehingga daftar pustakanya di sini saya membolehkan daftar pustaka dari medsos, ya, dari komunikasi pribadi, ya, karena kita di Jamu kan basisnya adalah lokal, sehingga mungkin beberapa hal itu tidak terdokumentasikan, belum terdokumentasikan secara ilmiah, gitu ya. Dan termasuk undang-undang ataupun basic yuridis itu juga menjadi daftar pustaka. Nah, kalau ini saya tetapkan supaya nanti proporsional, ya, proporsional sesuai dengan case-nya. Jadi secara keseluruhan referensi atau jurnal ini menjadi landasan utama, ya, karena kita ada di biologi, ini referensinya atau jurnal ilmiahnya, textbook atau jurnal atau referensi itu minimal 50%. Ya, sedangkan medsos itu maksimalnya 30%. Landasan yuridis dan lain-lain maksimal 20%. Ya, sehingga tetap mengedepankan, ya, jurnal, referensi dan textbook, ya, sesuai dengan kapasitas kita, kompetensi kita sebagai sarjana biologi. Nah, selanjutnya ini proposal, ya. Lampirannya sebenarnya juga tidak masalah karena sudah disertakan, ya, di monitoring, ada job description, ya, disertai dengan tanda tangan, ya, jadi sudah dimonitoring, ada, tinggal memindah saja jadwal kegiatan dan penanggung jawabnya. Kemudian dokumen pendukung, ya, dokumen pendukung ini bukti bahwa setiap anggota itu berpartisipasi aktif, ya, setiap anggota berpartisipasi aktif dalam penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal itu tidak hanya format proposal ini, ya, separuh data yang sudah diperoleh, ya, pendekatan-pendekatan itu juga bagian dari penyusunan proposal, ya. Jadi proposal itu tidak hanya mengikuti format ini, tetapi pendekatan, ya, di monitoring 1, ya, pendekatan yang dilaporkan di monitoring 2 itu juga bagian, ya, dari pembuatan atau penyusunan proposal. Ya, ini format proposalnya seperti ini. Nah, jadi format proposal ini nanti menjadi ya, UTS kelompok, ya, dan juga untuk menjadi PPT kelompok, ya, PPT kelompok. Nah, untuk menyiapkan ini semua, maka setiap kelompok akan mengumpulkan PPT pada waktu yang sama, gitu ya, pada waktu yang sama. Ya, sedangkan file Word-nya
file Word-nya untuk kelompok ya, nanti dikumpulkan pada saat timing UTS, pada saat jadwal UTS itu kelompok mengumpulkan proposal dalam bentuk Word-nya, berarti dalam bentuk Word-nya, dan juga secara individu anggota kelompok itu mengumpulkan tugas individunya dalam bentuk format Word-nya. Untuk tugas individu nanti saya sampaikan apa yang harus dituliskan di situ, seperti UTS ya, seperti UTS. Tapi sebenarnya semua informasinya sudah tersedia saat melakukan tugas kelompok itu sudah ada. Ya, nanti saya sampaikan langsung seperti UTS ya, seperti UTS. Tapi sebenarnya isiannya itu sudah ada semua gitu ya, dengan melaporkan lagi ke saya secara individu dalam bentuk penugasan UTS. Nah, gitu sebenarnya sama dengan yang dikerjakan di kelompok. Baik, maaf, ini ada chat. Iya, format ini akan saya upload ya. Saya upload di VLM ya, termasuk tadi arahan saya sedikit terkait dengan konsep general ya, general konsep dari jamu atau obat tradisional akan saya upload ya di VLM. Ya, ini format dasarnya untuk presentasi kelompok. Baik. Ya, untuk PPT ya. Oke, at least tentunya dikumpulkan Selasa depan ya. Senin ya, terakhir ya, sehingga Selasa seperti yang saya sampaikan nanti ditunjuk secara langsung ya setiap minggunya, sehingga setiap kelompok harus ready. Sedangkan format Word-nya, untuk Word-nya tidak dikumpulkan minggu depan ya, itu nanti dikumpulkannya saat minggu UTS ya, saat minggu UTS. Oke, silakan bila ada pertanyaan. Bu, saya izin bertanya. Oke, Bu, saya Fatma. Silakan. Untuk di PPT juga ditampilkan tinjauan pustakanya, Bu? PPT itu kan cara kita mengkomunikasikan ya, sehingga tinjauan pustaka itu depend on gitu ya, depend on itu tergantung. Apakah di latar belakang itu sebenarnya sudah pada saat menjelaskan latar belakang itu sudah cukup memadai untuk menyampaikan informasi dasar atau landasan pekerjaan yang akan dilakukan ya, batasinya ya, sangat tergantung ya Fatma ya. Waktunya kan juga terbatas ya untuk presentasi. Begitu. Ini pertanyaan Fatma juga mewakili pertanyaan untuk mahasiswa yang lain ya. Baik, silakan bila ada pertanyaan. Di waktu saya kurang 2 menit. Cukup? Baik, ya. Oke, bila saya rasa cukup. Oke, berarti untuk Senin depan Senin depan tidak ada monitoring ya. Monitoringnya langsung dengan mengumpulkan PPT kelompok. Ya, semua kelompok S1 dan S2, 23 kelompok mengumpulkan PPT. Ya, nanti ada G-form untuk memudahkan saya mengumpulkan dalam satu folder, ada G-form untuk mengumpulkan PPT tersebut ya lewat ketua kelasnya masing-masing. Ya. Baik, ya oke. Bila ada pertanyaan secara bersama-sama, oke, nanti menurut saya tidak masalah ya, diwakili oleh kelompoknya ya. Bila ada pertanyaan yang spesifik ya untuk PPT proposalnya bisa langsung ditanyakan ke saya lewat ketua kelompoknya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk arahan saya. Di minggu depan kita tugasnya adalah mengumpulkan PPT ya, paling lambat adalah Senin. Dan Selasa saya tunjuk 3 atau 4 kelompok yang presentasi ya. Baik. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu presensi kurang 1 menit yang belum presensi S1 dan S2 silakan